Jayade, busuk cocokmu itu, plongo itu. Dengan bikin laporan kayak gitu. Lu mau makan orang sendiri? Untuk orang Tenara, tenang ya. Maling motor aja nggak busuk di penjara. Jadi ada seorang ayah berpikir mau memperbaiki anaknya yang pernah maling sepeda dengan cara dia jadi jongos. Jadi akhirnya si bapaknya ini milih jadi kacung Belanda, Kang Sepi, agar anaknya bisa bekerja. Ya. Setelah kita simak tadi itu masalah ulil amri itu ya, penemuan baru itu. Baru nyadar doang, Kang Epi baru nyadar. Iya ya, mereka itu bukan ulil amri. Iya, penemuan baru itu, bener itu Kang. Dan saya nanggung risiko besar itu ngebahas begituan itu. Iya sebenarnya intelijen saya. Iya, saya kirain kita orang HTI ini mau ini ya, apa khalifah ini. Sebenarnya ulul amri itu ya setara kita kalau berpikir rasional itu untuk kerajaan dan kesultanan itu. Oh iyalah. Presiden mah bukan ulil amri, mau kita yang nunjuk. Iya. Masa ulil amri bergantian? Setelah kita simak tadi, bener juga ini ulil amri. Nah, itu boleh dibantah itu. Kalau di bawah ada pengacara atau ahli hukum tata negara, boleh dibantah itu. Boleh. Statement saya itu boleh dibantah siapapun. Terus yang hebatnya lagi, yang ngapain kita taruhin harapan ke DPR? Nggak ada harap, kita nggak menuju harapan ke mereka, cuma kita untuk menempuh jalur konstitusi. Ya. Masuk gitu. Selama ini kan belum ada kayak gitu tuh. Apalagi naruh harapan sama Abdul Gopur dari partai PKB itu. Lalu bahkan Abdul Gopur katanya takut ditembak katanya. Bagaimana kalau ada yang nembak saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa mau nyombong Akang dan semuanya? Bagaimana bisa mau nyombong nih saya ya? Bagaimana bisa seorang Kang Saipi, seorang Mahesa yang memiliki nyali di atas Abdul Gopur menyerahkan berharap kepada Abdul Gopur? Enggak, saya enggak berharap sama Abdul Gopur dari partai PKB itu, enggak. Apa nyali kita lebih besar kok dari Abdul Gopur? Abdul Gopur katanya takut ditembak. Jadi dia ngasih tahu dengan bahasa keplongoannya. Ini saya ulang ya. Dia mengungkapkan dengan bahasa keplongoannya Abdul Gopur DPRD Kabupaten Serang bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengelola negeri ini, yang sedang mencekram Banten. Sekali lagi, itu kan bahasa keplongoan dari seorang anggota DPRD itu ngomong begitu itu. Nah, bahasa keplongoan itu menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa ada kekuatan besar mencekram Banten. Dia sebagai pejabat nggak mampu melawan. Tapi satu lagi yang kedaulatan rakyat ini kayaknya udah nggak ada ini. Masih ada nggak kira-kira? Masih ada. Masih ada ya? Tengok Pak. Kayaknya ada juga waktu sudah dalam posisi. Waktu 98 doang ini. Kedaulatan rakyat ini. Oh ada, sekarang nanti ada. Udah di propaganda, Kang. Sudah di posisi stay, tinggal nunggu taknya doang. Tetap bangsa ini. Soalnya kan banyak ibaratnya pemerintah ini membangun ketakutan ke masyarakat. Ada yang mau bergerak didatengin, ada yang mau bergerak dikomporin, salah satunya dengan tokoh-tokoh agama gitu. Jadi semangat masyarakat kedaulatan rakyat ini kayaknya untuk sekarang ini jauh kayaknya. Kecuali waktu 98 lah. Iya. Ya buktinya Laut Kalimuncung dibuka lagi itu kan bukti kekuatan rakyat. Rakyat masih berdaulat. Itu bebas. Iya kalau ke situ ya. Maksudnya biar kita bangkitkan masyarakat ini. Masih ada enggak kita bangkitkan ini. Makanya bukti bahwa kedaulatan masih di tangan rakyat.
laut, pagar laut dibongkar itu bukan jasa satu instansi di pemerintahan manapun. Itu justru perjuangan rakyat. Kali dibuka di Muncung itu membuktikan rakyat masih berdaulat. Makanya kenapa DPR, bupati harus tetap digempur dalam tanda kutip ya. Ya agar mereka menjalankan tugasnya, tugas konstitusionalnya. Artinya rakyat masih berdaulat. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan lucu tadi di bawah. Sudah berhasilkah apa pencapaiannya? Atau ya banyak. Lah emang kerja siapa itu? Pagar laut dibongkar. Perjuangan rakyat. Muncung sekarang pembangunannya di stop. Itu perjuangan rakyat. Sungai dibongkar lagi. Itu perjuangan rakyat. Emang gak disebut? Itulah yang mampu dilakukan oleh rakyat, yang tidak dimampukan oleh bupati, yang tidak mampu dilakukan oleh gubernur Banten, bupati Banten, apalagi kades. Masih belum paham? Logikamu nggak nyampe. Dibukanya sungai di Muncung itu membuktikan kedaulatan rakyat masih ada, dan membuktikan rakyat bisa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh gubernur Pelongo, oleh bupati Pelongo, oleh camat Pelongo, oleh kades Pelongo. Nggak bisa. Kades Pelongo, camat Pelongo, bupati Pelongo, gubernur Pelongo itu tidak mampu membongkar itu. Yang mampu rakyat. Ada apa Kang Ajay? Lagi Siduru. Ini lagi bobakaran. Ada Kang. Ada apa? Naik di sini ada apa? Enggak, kangen aja pengen jumpa sama Akang. Kemarin nggak ngikutin kemarin. Kang, bahas terus tentang ulil amri itu, kita kaji terus itu, biar kebuka masyarakatnya. Kan saya selalu membahas kesultanan itu kan tujuannya mengedukasi rakyat. Kan saya sering. Kita sudah berapa puluh tahun menyerahkan suara kepada legislatif dan eksekutif. Hasilnya apa? Oligarki semakin kuat. Makanya kenapa kita tiap malam teriak kembali kepada kesultanan, harmonisasi. Ya apa? Iya itu. Kita ini ingin membangunkan rakyat. Pimpinan lu tuh bukan presiden rakyat, gitu. Maksudnya Sultan Banten ya Sultan Banten gitu. Saya mau menyadarkan mereka, kita ini masih punya rumah kesultanan. Tapi ya sudahlah, saya juga udah malas ngebahas kesultanan. Masalah gembrut wis. Ini saya mau bikin statement di sini nih. Silakan Kang Septi. Kang Ajay di bawah aja ya. Siap. Lanjut Kang Septi. Pesan, ini pesan bukan statementnya, pesan kepada ketua BPD Tenara Jayadini dulu nih, yang sangat-sangat pelongo, cocotmu itu yang busuk nih, biar embruter yang itu tuh yang nyeting tuh, Jayadi busuk, cocotmu itu pelongo itu, dengan bikin laporan kayak gitu. Lu mau makan orang sendiri. Nah, waktu itu kamu itu datang ke DPR itu bersama Mahyaya itu, Saifuddin itu, yang memagar laut tuh. Lu membasmi, katanya mau membasmi mafia curut, mafia kampung. Ternyata kamu datang di situ sama Mahyaya sama Saifuddin tuh, yang duduk di depan topi putih tuh, yang menanyakan Pak Lurah ke Kades ADI baru dapat berapa itu, baru dapat 100, yang pakai jaket hitam, topi hitam itu. Lu duduk di depan itu waktu di DPR itu. Jangan ngomong doang lu, Jayadi curut.
Ngeri kali Kang Sepi. Ya dia sendiri yang ngomong curut, makanya saya balikin dia ke curut, biar aja dia laporan. Saya tantang. Pencemaran nama baik. Pembela Pikma tuh lagi dapat dukungan penuh pembela Pikma. Pokoknya pencemaran nama baik aja bisa dipenjara. Pencemaran nama baik gimana, orang dia sendiri yang ngomong curut? Nah, saya tertarik soal kemarin informasi bagi-bagi duit 150 dari Kang Epi itu, ya, waktu ngomong itu Kang Epi dapat informasinya dari mana itu? Dari siapa? Wih, pokoknya ada yang pokoknya siap itu, Bang. Tenang aja. Oh, siap memberikan kesaksian ya? Oh ya udah, kalau gitu suruh laporin aja dia dulu. Orang Suruh BPD laporin aja dulu. Siap. Tapi kalau kemarin malam juga ada teman saya yang ngomong, dapat juga langsung. Bahkan tadi mau laporan ini, Kang. Mau laporan ke Polda ini. Dia pagi-pagi datang ke Kiai aja ya. Mau nemenin ke Polda, suruh nemenin ke Polda. Kiainya menolak. Ke Semen. Enggak, ya mau Kiai ke Semen. Bukan Kiai guru. Oh. Paginya dia udah datang ke rumahnya Pak Kiai. Mau ngajak ke Polda untuk laporan itu. Kiainya menolak. Udah tobat kiainya. Pokoknya yang saya ucapin ini tidak kurang tidak lebih lah, dan fakta. Ya, dia ngajak kiai, mau ngejebak kiai saya, ke kiai itu guru saya mau dijebak lagi itu, diikut seolah-olah nanti di framing yang melaporkan kiai gitu. Nanti kan framingnya begitu. Tapi ya kita dapat kesimpulan lah ya, ya itulah Jayadi gitu loh. Ya wes selesai gitu, cukup tahu. Jadi ketika dia ngomong orang dari luar, benar kata netizen, kalau Jayadi itu nemu kecelakaan di jalan, ya wis, oh bukan orang saya gitu aja, bukan orang kampung saya gitu. Tapi ya sudahlah, kita bicara stop lah ngebahas Jayadi, receh kali ini ngebahas. Jadi saya mau cerita aja ini ya, Kang Sepi, saya mau cerita lah ya tentang, balik lagi tentang yang terjadi pada tahun 1890-an. Itu ada orang maling sepeda, kalau sekarang maling motor. Harga sepeda zaman dulu itu lebih mahal daripada harga motor yang sekarang ya. Percaya tidak Kang Sepi? Sepeda aja zaman 1890 itu lebih mahal daripada harga motor sekarang. Nah, ketika pada tahun 1890 itu ada orang maling sepeda, terus digebukin warga. Nah, jadi akhirnya si bapaknya ini merenung, wah anak saya ini nggak boleh kalau gitu, ini anak saya harus butuh pekerjaan ini. Jadi akhirnya si bapaknya ini milih jadi kacung Belanda, Kang Sepi, agar anaknya bisa bekerja. Cerita itu mah udah Kang, ya iya kan, ya udah terjadi 1890 zamannya VOC. Jadi ada seorang ayah berpikir mau memperbaiki anaknya yang pernah maling sepeda dengan cara dia jadi jongos. Dia berpikir dia menyayangi anaknya dengan jadi jongos itu nanti bisa mempekerjakan anak, tapi dia lupa pengkhianat yang dilakukan oleh bapaknya itu jauh lebih jahat daripada si perbuatan anaknya yang maling sepeda gitu loh. Kalau maling sepeda kan selesai dengan satu orang urusannya, minta maaf aja udah selesai. Kesalahan remaja, bapaknya berpikir melindungi anaknya dengan cara jadi jongos Belanda. Ini bapaknya melakukan ratusan kali lipat kekejian yang dilakukan oleh anaknya. Tapi ya sudahlah, kita hargai ya. Terjadi yang sekarang itu. Sekarang? Iya, percis itu.
Berarti bener kata Kiruhun dulu. Kalau Kiruhunnya nenek moyangnya jongos ya tetap jongos. Enggak. Sekarangnya emang ada yang kisah yang mirip ini dengan tahun 1890 ada. 100% bisa dibuktikan. Serius Kang Sepi? Ada. Sejarah berulang ini. Cara-cara berulang. Serius? Serius. Kejadian ada begitu. Kejadian ada Bapak begitu. memilih jadi jongos. Wow. Di daerah mana? Daerah Serang, Tangerang. Di daerah Tanara. Di daerah Tanara. Di daerah Saya orang Tanara. Tanara ini. Saya tempat tinggal saya masih daerah Tanara nih. Kesinggung Saya nih juga saya. orang Tanara. Ya, iya saya juga orang Tanara, masih wilayah Tanara ini. Jadi ada seorang yang rela jadi jongos demi anaknya yang pernah maling sepeda gitu. Ya ceritanya sama tadi yang diceritakan itulah. 100%. Jadi tahun 1890 ini sekarang terulang. Berulang. Makanya tidak heran. Pas cerita itu pas sama lagi, kan gitu. Bukan, saya maksudnya begini Kang Sepi, menceritakan ini dalam bentuk edukasi, maksudnya agar jangan gitu loh, agar jangan sampai terjadi. Kalau persoalannya anak berbuat salah, tinggal dinasehatin, tinggal dijaga. Ya jangan melakukan kesalahan yang lebih buruk dari anak dengan menjadi jongos. Itu bentuknya edukasi ya. Nah, bentuknya edukasi gitu loh. Hikmah cerita buruk memang, tapi untuk kita, maksudnya ada ungkapan begini Kang Sepi, malam ya'rifi syarra yaqbi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan maka dia akan jatuh ke keburukan. Nah, maka saya ceritakan kisah di tahun 1890 ini agar orang sekarang jangan sampai jadi jongos hanya demi agar membela anaknya dapat pekerjaan gitu. Jangan gitu. Jadi ternyata sudah ada ya? Sudah ada. Wow. Berarti Kenapa wilayahnya di Tenara lagi? Duh, saya Iya. nggak enak orang Tenara. bikin malu orang Tenara ini. Ya, iya maksudnya. Berarti keleh sama orang yang kemana tuh, orang Pandeglang atau orang mana tuh yang cerita pernah bekerja di PIK 2 lalu resign gara-gara bertentangan dengan hati nurani. Orang Cilegon. Orang Cilegon ya, orang Cilegon ya itu. Apa sih selain pintar kamu Maesa juga jago acting? Acting apa? Gak kok ngomong-ngomong acting. Acting apa? Ini mah bukan sorry, acting, netizen. Ini mah himbauan, jangan sampai terulang. Himbauan. Dan edukasi. Ambil hikmahnya. Himbauan. Makanya kalau di medsos mau perang narasi sama Maesa nggak bakalan mampu. Maesa udah 5 tahun perang narasi itu. Lah orang baru main medsos kok mau ngajak perang narasi di medsos. Ya nggak bakalan menang lah. Maesa udah 5 tahun main medsos. Makanya saya kadang-kadang sering marah sama Ambruter. Jangan ngajarin saya main bola. Saya ini Ronaldonya, Cristiano Ronaldo, ini Lionel Messi. Kalau lagi bermain tuh wis ditonton bae wis. Pemain bolanya saya kok. Narasi yang bermanfaat kan. Intinya semua dari kita lagi mengukir sejarah. Kan saya lagi mengukir sejarah dirinya sendiri yang kelak akan diwariskan anak cucunya. Netizen yang di bawah pun
akan mengukir sejarah bahwa saya tidak berada di posisi pembela Aguan, pembela P. Gitu loh. Kalian tidak jadi jongos. Nah, nggak tahu yang jadi jongos itu ya. Nanti ceritanya ke anak bagaimana? Lagi cerita nih kan, orang semalam itu kan Jayadi bikin video laporan itu, kita juga bertanya-tanya ya. Sampai ya istri keluarga kan, ngapain takut? Bukan mencuri ini, bukan nyolong ini. Ya udah, jalanin aja katanya. Wih, tambah semangat saya kan. Yang nyolong motor aja tetep pede. Hah? Yang nyolong motor aja tetep pede. Yang nyolong motor aja pede. Kecuali bentuk-bentuk kejahatan yang menyalahi, ya keluarga juga malu. Yang maling motor aja nggak busuk di penjara ya? Maling motor ya. Sebenarnya itu dibikin-bikin kayak gitu supaya kita orang takut gitu. Kirain kayaknya kita nyali apa ya? Bukan nyali tempe, masih mending tempe bisa dimakan. Ya sih nyali yang paling buruk aja kali. Guys, untuk orang Tenara tenang ya. Maling motor aja nggak busuk di penjara.